Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khalifah, NIM saya B03218042. Saya berasal dari kelas B5 mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teknik analisis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu teknik C kuadrat. Teknik ini digunakan ketika penelitian tersebut terdapat satu variabel terikat dan 3 variabel bebas. C kuadrat ini menilai probabilitas untuk memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata dengan frekuensi yang diharapkan. Contoh judul dalam penelitiannya itu seperti ini. Pengaruh teknik token ekonomi untuk menurunkan agresivitas, stres, dan kecemasan siswa. Lalu, yang kedua ada Spearman range. Teknik ini digunakan ketika dalam penelitian itu terdapat satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Nah, teknik ini digunakan untuk mengklasifikasi data, apakah data ini termasuk rendahkah, sedangkah, tinggikah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada produk moment. Ini digunakan ketika judul penelitian tersebut terdapat satu variabel terikat dan variabel bebas. Yang membedakan produk moment dengan Spearman range ini adalah caranya. Kalau Spearman range ini yang menentukan skala itu responden. Kalau produk moment ini penelitinya, seperti itu. Selanjutnya ini ada Selanjutnya ada korelasi ganda. Nah, teknik ini digunakan untuk melihat adakah hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, ini variabelnya bisa 3 atau lebih, seperti itu. Selanjutnya ini ada regresi ganda. Regresi ganda ini digunakan sama sih kayak ini, cuman beda ya variabelnya. Ini gunanya untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan variabelnya. Ini variabelnya hanya 2 variabel terikat dan 1 variabel bebas. Jadi bedanya letaknya di variabel ya. Lalu ada UJT atau one sample t-test. Nah, teknik ini digunakan untuk mencari perbedaan. Dengan cara peneliti itu membuat beberapa kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Contohnya gini, pengaruh token ekonomi untuk menurunkan tantrum. Pengaruh token ekonomi untuk meningkatkan bangun pagi, misalnya seperti itu. Nah, peneliti itu meneliti, yang satunya itu dikasih teknik atau dikasih treatment, yang satunya tidak, gitu, seperti itu kira-kira. Selanjutnya ada uji beda 2 variabel. Uji ini digunakan untuk mencari perbedaan baik 2 sampel data atau kasus tertentu, serta mencari perbedaan antara suatu sampel dengan nilai tertentu. Lalu selanjutnya ada uji linier sederhana. Teknik ini tuh digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel terikat terhadap variabel bebas. Berarti ini tekniknya itu digunakan untuk melihat pengaruh ya antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengaruh dari variabel terikat terhadap variabel bebas, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ANOVA 2 jalur. Teknik ini itu digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada 2 variabel independen. Syaratnya menggunakan teknik ini itu sampel berasal dari kelompok yang independen. Lalu yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Lalu yang ketiga, nilai residual berdistribusi normal.
Lalu selanjutnya ada ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Teknik ini digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata data yang variabelnya 2. Jadi teknik ini tuh digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata. Asumsi atau syarat menggunakan teknik ini, yang pertama variannya itu harus homogen. Lalu data masing-masing kelompok itu berdistribusi normal. Maksudnya tuh datanya tuh harus normal. Jadi harus diuji dulu datanya tuh normal atau enggak. Uji normalitas namanya. Selanjutnya ada Wilcoxon. Nah, teknik ini tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 2 sampel atau 2 kelompok yang saling berpasangan. Nah, teknik ini memiliki asumsi sendiri atau memiliki syarat dalam syarat untuk menggunakan teknik ini tuh datanya harus berskala interval atau ordinal, lalu tidak memenuhi asumsi normalitas, datanya tidak normal tidak apa-apa, lalu varian data boleh homogen atau tidak homogen. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada Mann-Whitney. Mann-Whitney ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata data dari 2 sampel yang tidak berpasangan. Kalau Wilcoxon ini untuk mengetahui rata-rata sampel yang berpasangan, kalau ini tidak berpasangan, seperti itu. Nah, syarat atau asumsi untuk menggunakan teknik Whitney ini, datanya tuh jumlah datanya dari kedua sampel tidak harus sama, lalu tidak memenuhi asumsi normalitas. Berarti ini kalau datanya tidak normal, tidak berdistribusi normal, tidak apa-apa. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon minta maaf. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.